diem main HP, main judol. Di situ Pak Karim ini setelah diusut dari pemimpin perusahaan, diceklah CCTV, diceklah malam-malam sebelumnya, cek, ternyata Pak Karim ini sudah hampir setiap shift malam di dalam CCTV pasti ketahuan lagi duduk bermain HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, Wak. Di sini aku akan kembali lagi dan lagi tentunya membawakan cerita seputar korban-korban judol. Di sini tokohnya ada seorang bapak-bapak karyawan perusahaan di mana pada waktu itu di tahun 2020 bernama Pak Karim, Wak. Pada waktu itu dirinya berusia kurang lebih sekitar 45 tahun. Nah, di sana, Wak, aku pada saat itu bekerja di salah satu perusahaan. Satu perusahaan bareng bersama Pak Karim. Untuk awal mulanya diriku nggak begitu tahu, Wak. Tahu-tahu pada saat aku bekerja di situ, satu bagian bersama Pak Karim ini, di mana pada waktu itu aku, Pak Karim, dan teman-teman lainnya, teman-teman satu tim, di situ pada bagian produksi. Nah, kita di bagian produksi ini ditempatkan untuk yang menyiapkan box-box, menyiapkan tempat packingnya lah, karena di sana sebagian operator produksinya adalah perempuan, jadi kami yang laki-laki hanya bertugas memberikan box. Kalau boxnya sudah penuh, kita angkat. Nah, begitulah pekerjaan kami, Wak, di perusahaan itu. Di tahun 2020, rame-ramenya COVID. Pada saat itu, yang mana mencari kerja susah, uang susah. Di situ pun produksi turun. Yang tadinya lemburan banyak, jadi yang tadinya kita ada lembur, di situ sudah nggak ada lembur, Wak. Kita gaji pas-pasan. Nah, Pak Karim pun pada waktu itu juga sama. Gaji yang tadinya banyak lemburan, di situ pas-pasan. Kalau aku, Wak, yang masih berusia 20 tahun pada waktu itu, ya nggak terlalu memikirkan lah, karena masih sendiri, belum ada tanggungan, ya tanggungannya hanya diri sendiri dengan gaji UMR pada waktu itu. Gaji yang pas lah. Ya bisa dikatakan ya cukup lah untuk kehidupan, ya sedikit-sedikit bisa menabung, Wak, pada waktu itu. Tapi beda dengan Pak Karim ini, Wak. Dia sudah berkeluarga, sudah punya anak. Tapi sayang sekali, Pak Karim pada waktu itu, pada saat aku masuk di perusahaan itu, jadi, Wak, aku masuk di perusahaan nih. Di situ sebenarnya yang bermain judol, karena di sini aku menceritakan judol. Aku akan menceritakan orang yang terkena judol, Wak, pada waktu itu. Itu sebenarnya banyak, gak hanya Pak Karim ini, Wak. Tapi dari sekian banyak orang, yang paling parah cuma satu, Pak Karim. Karena dia sudah termasuk senior, sudah paling lama bekerja di situ. Orang-orang yang baru, orang-orang yang bekerja, yang satu angkatan denganku, Wak. Di situ nggak ada yang mampu, nggak ada yang mau. Bukannya tak mau, bukan nggak mau. Tapi dia adalah orang tua, pimpinan, sekaligus pimpinan di bagian kami. Masa kami harus memberitahu, Pak, jangan bermain seperti itu, jangan bermain judol, nanti uangnya habis. Lah, nggak masuk akal, Wak. Nah, di sini kejadian, Wak, pada saat itu, di saat kita satu tim, satu shift ini berganti shift di shift malam. Nah, kalau di shift malam, Wak, Pak Karim ini menyerahkan semua pekerjaan lapangan, menyerahkan tugas-tugasnya kepada anak buahnya, Wak. Jadi Pak Karim yang sebagai pengontrol ya hanya sudah percaya saja kepada anak buah, termasuk aku dan rekan-rekan yang lainnya di situ. Di sana Pak Karim ya sudah duduk
Kebetulan pada malam itu Pak Karim ini duduk di kantin perusahaan, di mana di situ kalau shift malam ini yang ada cuma pedagang kopi, Pak. Ya udah di situ di kantinnya ada yang jualan kopi, di situ Pak Karim duduk ngopi dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Bisa dibayangkan, Pak, berapa gelas kopi yang habis sama Pak Karim. Di situ Pak Karim yang nggak lain, ya bermain HP, ngerokok, ngopi sambil bermain judol. Di malam itu, Pak Karim nggak cerita dia habis berapa, menang berapa, kalah berapa, nggak cerita ke anak buahnya, dia nggak pernah cerita. Tapi yang ingin aku ceritakan nih, Pak Karim ini pada saat itu 12 jam kerja, 12 jam itu juga Pak Karim gunakan untuk duduk di kantin ngopi sambil bermain judol slot. Di malam itulah apesnya Pak Karim, karena ada yang nggak tahu siapa ya dari perusahaan, namanya dirahasiakan, ada yang melapor lah bahwasanya Pak Karim ini selama bekerja semalam pada malam itu dia duduk di kantin bermain judol, bermain HP, ngopi, hanya seperti itu. Nggak tahu siapa yang melapor karena perusahaan merahasiakan hal tersebut. Sebenarnya Pak Karim pun pada saat shift 1 sering bermain seperti itu. Sering dia saat kerja, saat santai, saat kondisi ya sudah aman lah, barang-barang sudah aman, persiapan sudah aman, prepare sudah aman, pengiriman pun sudah aman, di situ dirinya duduk di meja kerjanya sambil bermain HP, bermain judul. Itu sudah biasa, itu sudah sering Pak Karim lakukan. Tapi saat shift malam ini, Wak, apes-apesnya Pak Karim, di situ dirinya ketahuan, dilaporkan, ada yang cepu, ada yang melaporkan Pak Karim ke pemimpin perusahaan. Di sini pemimpin perusahaan pun pada waktu itu, yang aku dengar nih, yang aku baca-baca dari grup perusahaan pada waktu itu, di sana dikasihlah tampilan video. Pokoknya video di jam 7, jam 12, sampai jam 7 pagi. Ini dikirim cuplikan-cuplikan ini. Orang ini standby 12 jam di kantin. Apa yang sedang dilakukan. Nah, di situ pemimpin perusahaan dirinya ini mencari tahulah di hari-hari malam-malam sebelumnya, di shift-shift malam sebelumnya. Ternyata ketahuan lah, Wak. Nggak hanya di situ, kadang di tempat lain. Mungkin Pak Karim itu pada waktu itu lupa, Wak, kalau sudah banyak CCTV di perusahaan saat itu kita bekerja. Sudah nggak seperti dulu-dulu lagi. Jadi kita pada waktu bekerja itu sudah ada yang mengawasi 24 jam. Mungkin pada waktu itu Pak Karim sedang asik lah, asik bermain judol, asik bermain HP, jadi lupa. Makanya di situ apes lah Pak Karim ini. Setelah kasusnya itu ditelusuri dan Pak Karim terbukti dia bekerja tapi hanya duduk-duduk di kantin pada malam itu yang paling parah, Wak. Karena itulah yang dilaporkan oleh sang pelapor, yang kita nggak tahu, aku pun nggak tahu, yang tahu hanya pemimpin perusahaan, dan pemimpin itu merahasiakan identitas orang ini. Pada waktu itu saat aku bekerja di sana, saat masih bekerja di sana ya, Wak, aku melihat Pak Karim ini orangnya ya sebenarnya pendiam lah, Wak. Nggak terlalu banyak tingkah, diam-diam banyak masalah. Nah, maksudnya seperti itu, Wak. Diam, main HP, main judol. Di situ Pak Karim ini setelah diusut dari pemimpin perusahaan, diceklah CCTV, diceklah malam-malam sebelumnya, cek. Ternyata Pak Karim ini sudah hampir setiap shift malam di dalam CCTV pasti ketahuan lagi duduk bermain HP. Sering. Hingga akhirnya Pak Karim dipanggil lah sama pemimpin perusahaan. Tak lama dari kasus itu ditangani, nggak sampai 1 bulan, Pak, Pak Karim ini sudah diberhentikan dari pekerjaannya. Sudah nggak bekerja di situ lagi. Pada saat Pak Karim ini keluar kerja, diriku sama teman-teman yang lain pada waktu itu, Wak,
di satu angkatan itu masih bekerja di situ. Jadi kita tahu pada saat Pak Karim ini masih bekerja dan tahu bagaimana Pak Karim ini keluar meninggalkan perusahaan itu dan apa penyebabnya. Kita semua satu perusahaan tahu karena itu di-share di masing-masing grup di timnya masing-masing. Ya itu sebagai contoh tindakan. Nah ini tindakannya seperti ini nih, merugikan perusahaan, dan dari perusahaan ini memberikan teguran. Awalnya ditegur, Wak. Sebenarnya sebelumnya ini sudah mendapatkan teguran. Nah disitulah perusahaan dengan tindakan tegas mengeluarkan Pak Karim ini dari perusahaannya. Di situ, Wak. Nah untuk Pak Karim saat ini sudah tidak bekerja di perusahaan itu lagi. Dan kabarnya Pak Karim yang aku tahu, waktu itu setelah hampir setengah tahun tidak bekerja di situ, dirinya bekerja menjadi supir bis jemputan di salah satu perusahaan, Pak. Lah aku tahu dari mana? Pada waktu itu sepulangnya kerja, aku sama teman-teman yang lain kan ngopi di depan ya, itu ada yang ngobrol bahas Pak Karim ini, katanya dia sudah bekerja lagi di salah satu bis jemputan perusahaan sebagai supir. Nah ini, Wak, di sini terlihat dari sosok Pak Karim. Di situ dirinya sebenarnya sudah lama sekali menjadi karyawan perusahaan itu, tapi semenjak dia kenal judol, dirinya udah jadi malas bekerja. Jadi ya bekerja sudah nggak sesemangat waktu sebelum kenal judol. Pelajaran buat teman-teman, jangan sekali-kali terjerumus ke dalam judol, apalagi sampai kecanduan. Selain semangat bekerja hilang, kepercayaan diri hilang, dan rasa kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Karim pada waktu itu. Dirinya kan sebagai seorang pemimpin. Pada waktu itu aku melihatnya bukan sebagai seorang pemimpin, Wak, tapi ya hanya sebagai mengatur-ngatur saja tanpa perkataan yang jelas. Maksudnya katanya nggak tegas jelas seperti itulah, nggak seperti pemimpin-pemimpin yang ya selayaknya pemimpin gitu, Wak. Di sini Pak Karim nggak tahu, Wak, nyampe sekarang dirinya ini masih bermain judi slot atau sudah berhenti, aku pun kurang tahu, Wak. Kesimpulannya, Wak, di sini nih, dari berbagai korban judol, dari banyaknya para pemain judi online, nggak hanya Pak Karim lah yang rugi. Ya saya katakan rugi. Dirinya yang bekerja di perusahaan pada waktu itu, yang masih menjadi pimpinan atasanku, Wak. Di situ sebenarnya bekerja sudah enak, tapi semenjak kenal judol dan mengakibatkan dirinya dikeluarkan dari perusahaan, ini sudah nggak enak lagi bekerjanya, Wak. Gimana enggak, yang kerja hari-harinya cuma duduk, ngatur, mantau, sekarang beralih menjadi supir, membawa mobil. Capek, Wak. Gajinya pun tidak sebesar pada saat bekerja di perusahaan menjadi atasanku. Ya ini, orang yang tadinya berpenghasilan tinggi, keluar dari pekerjaannya ini, terus cari kerja lagi malah penghasilannya rendah, kerjaannya juga lebih berat. Ya kita di sini doakan saja, Wak, semoga Pak Karim tidak lama terjerumus ke dalam judul ini, agar kehidupannya bisa, ya kalau kembali seperti semula mungkin butuh waktu yang lama ya, Wak, tapi paling tidak bisa berhenti, keluar, dan memulai langkah baru tanpa ada judul dalam hidupnya, Wak. Karena nggak hanya cuma satu orang, dua orang, banyak orang-orang yang lain, orang di luar sana yang hidupnya sudah mapan, kenal judul lalu hancur, ampar-amparan nggak jelas. Ini sudah banyak sekali, Wak. Pak Karim, kalau
mendengar videoku ini. Mungkin untuk namanya Pak Karim ini bukan nama asli, tapi kalau mendengarkan alur ceritaku, Pak Karim misalnya menonton video ini, semoga saja ya aku di sini bukan berniat, nggak ada niat lah ingin mengumbar-ngumbar aib dari Pak Karim ini, tapi aku hanya ingin menceritakan kejadian orang-orang yang kecanduan judul slot dan berakhir hancur, ya seperti Pak Karim ini yang tadinya hidupnya sudah enak malah jadi seperti itu. Agar teman-teman yang mendengarkan nggak mengalami, bahkan teman-teman yang mendengarkan dan sudah mengalami bermain judul slot, sudah kecanduan, bisa menjadikan ini sebagai pelajaran supaya wawaku semuanya bisa berhenti bermain judul. Itulah tujuanku cerita-cerita seperti ini, membagikan edukasi-edukasi, contoh-contoh orang yang bermain judul. Aku nggak ada maksud untuk menjelekan, menyebarkan aib, Wak. Mungkin itu tadi sedikit cerita tentang Pak Karim yang hidupnya tadi seorang karyawan perusahaan. Ya walaupun seorang karyawan perusahaan itu nggak kaya, tapi cukuplah untuk hidup sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terima kasih, itu tadi cerita yang saya bagikan di malam ini. Semoga bermanfaat lah, bisa membuka pikiran wak-wakku semuanya. Oke, Wak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.